Devan, sebenarnya hubungan kamu sama Dokter Alicia itu sedekat apa sih? Pak, kan aku udah bilang, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Alicia. Masalah tadi itu benar-benar cuma salah paham. Aku sama Alicia jatuh karena lampu taman tiba-tiba mati, Pak. Tapi Kak Alisa cantik sama baik ya. Walaupun dia udah punya anak, yang penting kan dia udah gak punya suami lagi. Bos, Nisa, jangan ngomong sembarangan. Loh, tapi apa yang dibilang Nisa itu benar loh. Ya kan nggak ada salahnya kalian itu menjalin hubungan dan dekat. Karena kalian kan sama-sama kehilangan pasangan. Dari luar aja ngelihatnya kalian itu lebih dari hubungan seorang dokter dan pasiennya. Jadi Papa lihat juga belakangan ini kalian sering pergi bareng. Bahkan tadi pakaian kalian justru mirip gayanya. Ya kan? Pak, saat ini hanya ada Alia dalam hatiku. Dan soal baju kita yang mirip, itu karena Alicia lagi bantu aku untuk nyelidikin sesuatu, Pak. Menyelidiki sesuatu maksudnya kamu lagi menyelidiki kasus penculikan kamu? Iya, Pak. Aku sama Alicia lagi berusaha untuk bergabung dalam sebuah klub motor. Karena aku curiga bahwa salah satu anggota klub motor itu adalah orang yang juga berusaha untuk menculik aku, Pak. Tapi udah, Pak, kalau Papa masih ada pertanyaan, kita lanjutin di rumah aja ya, Pak. Sekarang mendingan kita pulang aja. Ya udah, ayo. Devan, sebaiknya kamu jangan nekat menyelidiki kasus penculikan kamu itu sendiri. Udahlah, lapor polisi aja. Iya, Pak. Memang ada CCTV yang merekam kejadian penculikan itu. Tapi pelaku penculikan itu kan mereka menggunakan ski mask dan juga mereka berkendara menggunakan mobil tanpa plat. Ya, polisi juga pasti susah bergerak kalau mereka cuma mendapatkan petunjuk yang samar seperti ini. Mau nggak mau aku harus gerak sendiri, Pak. Jadi Kak Devan nyelidikinya cuma berdua sama Kak Alisa? Nggak bareng sama Ayah Reno? Oh, kan Ayah Reno kamu, dia lagi honeymoon. Kak Devan juga nggak enak ganggu dia. Ya udah gini Devan, Papa nggak mau terjadi sesuatu dengan kamu ataupun Dokter Alicia. Kamu harus tetap hati-hati ya. Ya, Papa nggak perlu khawatir. Aku pasti akan lebih hati-hati dan lebih waspada, Pak. Ya udah, sekarang kamu istirahat, Papa juga mau istirahat. Nisa, tidur juga ya. Iya, Telepon ya? Itu kan aku ya? Iya. Belum. Kok aku nggak ngeh? Sebentar. Nisa? Bisa. Bentar. Halo Nis. Ada apa sayang? Ini udah malam tumben nelpon ibu. Ibu tahu nggak? Aku sama Opa baru pulang habis jemput Kak Devan dari pos Kamtip. Karena Kak Devan kena razia. Hah? Devan kena razia? Kok bisa sih? Udah, coba di speaker, aku mau dengar. Oh iya. Terus gimana Nis? Pak Devan kok nggak ngabarin aku ya kalau ketangkap sama Kamtip? Ya mungkin dia maksudnya nggak mau gangguin kita karena dia tahu kita lagi honeymoon. Aduh ya ampun. Iya, tapi aku khawatir Dara sama keadaan Pak Devan. Aku takut kenapa-napa. Kamu khawatir banget ya? Kamu kan tahu kalau selama ini kan aku selalu ada di sisi Pak Devan. Kalau jauh kayak gini aku kadang suka kepikiran aja. Ya udah, kita pulang aja kalau gitu, ya. Biar kamu juga bisa tenang, bisa tahu langsung keadaannya ke Devan kayak gimana.
Tapi kan kita lagi bulan madu. Sayang, memang kita sekarang lagi honeymoon. Kita lagi bulan madu. Tapi kan percuma, pikiran kamu kan khawatir sama Devan. Kalau di sini ya buat apa? Lagian juga aku kan lagi datang bulan. Kita nggak bisa unboxing. Iya, unboxing ya. Makasih ya, Dedar. Kamu selalu perhatian sama aku. Maaf ya, kita harus pulang. Gak apa-apa. Aku seneng deh udara di sini. Sejuk banget. Iya, adem banget ya. Dedar, kamu yakin mau tinggal di rumah aku? Aku tuh takut kamu ngerasa gak nyaman. Aku takutnya kamu lebih nyaman tinggal di apartemen kamu. Nono, kita kan udah menikah. Kamu itu suami aku dan aku udah jadi istri kamu. Jadi aku harus ikut dan aku harus nyaman ketika kamu mengajak aku tinggal dimanapun berada. Yang penting kita sama-sama ya. Makasih ya, Dedar. Aku makin wow ini deh sama kamu. I need you. Tapi Nisa boleh kan tinggal sama kita? Boleh dong, masa gak boleh? Tapi saran aku kita harus tanya Nisa dulu. Nisa mau tinggal sama Pak Badi atau sama kita? Saya kan Pak Miko tinggal di sana juga. Mau bagaimanapun, Pak Miko itu kan ayah kandungnya. Iya ya. Ya udah, kita siap-siap check out yuk. Oke. Wah, Panda udah mau ke kantor hari ini? Iya dong, Manda. Manda rapi banget. Mau mana? Tunggu. Manda bantuin. Betulin dasinya. Manda bisa kok. Bisa, nggak usah. Iya, tapi Manda ini semalaman udah belajar tutorial di internet gimana caranya masang dasi. Masih miring. Nah, ini gini. Pelan-pelan ya. Iya. Oke. Manda kan jadi istri CEO, harus bisa dong masangin dasi suami. Oke. Kalau gitu Panda berangkat ke kantor dulu, Manda ya. Tunggu. Apalagi? Ini merahnya tuh masih kenceng. Jadi Panda minum obat dulu. Iya, ntar Panda minum obat ya. Panda berangkat dulu, udah telat. Tunggu, nggak bisa diambilin. Nah. Panda tunggu. Devan, hari ini pertama kali Miko masuk ke kantor lagi setelah sekian lama dia absen. Tolong kamu bantu dia supaya dia bisa mengikuti ritme perusahaan kita. Oke, Pak. Aku akan jagain supaya semuanya tetap on track, Pak. Pagi, Pak. Van. Miko, Siapa? Kak. ingat ya Miko, hari ini hari pertama kamu kembali ke kantor lagi. Papa ingin kamu fokus bekerja dan jangan ribut lagi, ya. Kamu bantu Devan. Pasti, Pak, pasti. Kalian berdua ini anak-anak Papa. Papa ingin kalian berdua bahu-membahu membangun perusahaan supaya lebih berkembang lagi. Siap, Pak. Adikku, mari bekerja sama. Pastinya, Kak. Panda? Manda ikut ya? Ngapain ikut ke kantor? Loh, Manda ini kan istri bos. Wajar dong kalau Manda dikenalin ke karyawan-karyawan supaya mereka semua tahu siapa Manda ini. Nggak usah ikut ke kantor. Mas, Kak Mai itu kayaknya ide yang sangat bagus. Itu pasti akan bisa meningkatkan semangat kerja dari karyawan yang lain. Karena mereka akan melihat betapa pedulinya Kak Mae dengan suami tercinta. Keren banget Kak Mae, luar biasa. Nggak usah ikut, udah nggak usah ikut. Tapi gini Kak, aku sih ngelihatnya begini ya. Dengan adanya Kak Mae mendampingi kakak, itu pasti kakak akan kerja lebih giat dan akan menjadi lebih baik daripada dulu. Ingat ya Kak, ingat Kak, kakak kan pernah janji bahwa kakak akan berubah
menjadi Kamiko yang lebih baik. Nah, sekarang itu pasti akan terjadi dengan ada istri tercinta yang siap mendampingi 24 jam penuh. Panda, adik ipar ini benar sekali loh. Udah nggak usah ikut. Iya, Panda ikut. Miko, nggak apa-apa. Menurut Papa, Mae nemenin kamu di hari pertama kamu masuk kantor hari ini. Sekaligus nanti kamu kenalin dia ke semua karyawan kita, ya? Duh, apaan sih si Gembul? Yang ada, malu banget gue kalau sampai karyawan gue semua tahu. Apa kata mereka coba? Manda nggak nyangka loh punya suami seganteng dan setampan Panda. Manda bangga, Manda excited, Manda juga happy banget. Kalau gue justru malu banget, malu punya istri model yang kayak si Gembul kayak gini. Udah gembul, bawel, pelit, lengkap udah. Oh ya Panda, sebelum ke kantor, kita mampir salon dulu ya. Apa? Ke salon, Manda? Mau ngapain? Nanti Panda telat ke kantornya. Ini kan hari pertama Panda ngantor. Aduh Panda, ya Manda perlu treatment dong di salon. Lagian Panda ini kan bos. Ya siapa gitu yang berani marahin bos? Ya nggak gitu juga dong, Manda. Justru bos itu harus mengajarkan yang benar, yang baik. Gimana sih, Manda? Lagian ngapain Manda pakai ke salon segala? Hah? Ya iya, tapi Manda kan perlu treatment juga, Panda. Manda kan sekarang istri seorang CEO. Jadi kalau tampil di depan karyawan gitu, ya Manda tuh harus cantik paripurna juga dong, Panda. Ya, mampir salon ya, Panda ya. Panda, Manda ini kan kemarin mau loh nemenin Panda laser berjam-jam, ikhlas gitu. Masa sekarang Panda nggak ikhlas nemenin Manda di salon berjam-jam? Udah deh Panda, kita mampir salon dulu. Tungguin Manda ya. Ya, mampir salon dulu ya sayang ya. Iya, selamat siang. Treatment apa yang diinginkan? Saya mau treatment facial premium sama krim bat aromaterapi. Baik kak, silakan menuju ke ruangan khusus ya. Oh, nanti di sana ya. Panda, Panda duduk di sofa ya. Tungguin Mandanya yang cantik ini, ya. Baik Bu, mari ikut saya. Ya. Sialan si Gembul nih. Tania aja dulu. Gak pernah maksa gue nunggu di salon kayak gini. Berani-berani ya si Gembul.